Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang memberikan berbagai nikmat kepada kita. Alhamdulillah, tempat yang terbaik ini kita nikmati, sekaligus mensyukuri dari berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih kita lanjutkan kaitannya dengan posisi atau sholat berjamaah antara imam dan makmum. Pertama adalah kaitannya maudhi'ul imam minal makmumin. Perbedaan antara tempat imam dan tempat makmum. Wa ma maudhu'ul imam fa inna qauman azadu ay yakuna arfa min maudhu'il makmumin. Bahwa tempat imam itu dibolehkan lebih tinggi dari tempat makmum. Kalau ini posisinya sama, ya, ada masjid yang imamnya sedikit di atas. Jadi kita akan melihat itu, mungkin inspirasinya adalah memang tempat imam lebih tinggi. Wa qaumun mana'u dalika. Ada juga kaum yang melarang, menolak posisi imam lebih tinggi. Wa qaumun istahabu min dalikal yasir wa huwa madhabul Malik. Dan juga ada yang membolehkan. Jadi dua pendapat. Maka kita akan mendapatkan masjid posisi imam lebih tinggi. Jadi kadang-kadang kan kita melihat sesuatu, kalau sering kemana-mana kan ada perbedaan gitu ya. Bisa jadi memang ada di samping inspirasi, secara amaliyah memang tidak ada larangannya, tidak ada perintahnya, tapi dibolehkan. Tapi bisa jadi memang apa yang kita lihat itu adalah sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Makanya kudu banyak ngopi kan begitu ya. Jalan ke sana, kita lihat ini. Masjid kita ini udah bagus belum ini? Insya Allah. Tapi ada nggak yang lebih bagus? Ada. Walaupun bagus tidak hanya secara fisik. Ya. Jadi perbedaan secara dohir. Nah, dua pendapat ini itu ada dasarnya. Ya. Hadisani muta'aridhani. Dua pendapat ini, yang satu membolehkan bahwa imam lebih tinggi tempatnya, yang satu melarang. Hadis yang pertama, annahu alaihi salatu wassalam amman nasi alal mimbar liyu'allimahumus salah. Wa annahu kana idza arada ay yasjudu nazala min alal minbar. Bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengimami manusia atau imam-imam salat di atas mimbar. Saya tidak tahu bentuk mimbarnya seperti apa beliau di atas salat itu. Kalau bahasa mimbar ini kan seolah-olah buat khotib mimbar nih ya. Ya.
Jadi riwayat ini menjelaskan Nabi pernah melakukan itu. Untuk apa mereka Rasul sholatnya di atas? Liyu'allimahum, untuk mengajarkan mereka. Jadi kalau kita ngajarin sholat itu tidak hanya qaul, harus fi'al, dilihatkan, dibuktikan seperti apa. Ruku, sujud itu seperti apa. Nah, nanti kita ngajarin anak-anak kita gitu, ya. Posisi sujud seperti apa, ruku seperti apa. Jangan hanya dijelaskan setelah baca Fatihah ruku, setelah ruku bangun dari ruku sujud. Tapi alimhum, ajarkan mereka dengan praktek. Nah, Rasulullah melakukan ini. Rasulullah mengimami mereka. Rasulullah sholatnya di atas mimbar. Wa naw kana idza arada yasjuda nazalam ala mimbar. Tapi kalau mau sujud, beliau turun dari mimbar. Nah, berarti mimbarnya nggak bisa pakai sujud tuh, ya. Nah, tapi hadis ini lebih kepada menjelaskan bahwa posisi imam lebih tinggi daripada makmum. Ya. Hadis yang kedua, ma rawahu Abu Daud an Hudzaifah aman nas ala dukan fa akhadha Ibnu Mas'ud bi qamisihi fayadzabahu falamma faragha min salati qala alam ta'lam annahum kanu yanhauna an dzalika aw yunha an dzalika. Hudzaifah mengimami sholat dan dia posisinya di tempat yang lebih tinggi daripada makmum. Fa akhadha Ibnu Mas'ud menarik pakaiannya dan dia mengatakan, alam ta'lam annahum kanu yanhauna an dzalika. Kamu tahu enggak? Enggak boleh imam itu lebih tinggi daripada makmum. Nah, jadi dua hadis ini ta'arud, ya. Ta'arud, kontradiksi antara imam yang satu menyatakan boleh lebih tinggi daripada makmum tempatnya, yang kedua tidak boleh. Tapi riwayat ini tidak menjelaskan haram, tidak. Lebih kepada yang satu mengatakan boleh, yang satu mengatakan tidak boleh. Pengertiannya tidak haram, ya. Karena larangan itu dalam kaidah usul, tidak semua larangan itu dipahami haram. Sama dengan tidak semua perintah itu dipahami wajib. Al-aslu fil amri lil wujub, kaidahnya. Ada al-aslu fil amri lil ibaha. Perintah tidak semua. Jadi kalau Bapak membaca hadis atau membaca Quran, itu ada bentuk perintah, diterjemahkannya perintah. Tapi tidak semua perintah itu pengertiannya wajib. Ada perintah pengertiannya anadab atau sunnah. Sama juga al-aslu fin nahyi lit tahrim, al-aslu fin nahyi lil karahah. Ya. Jadi ketika kita melihat ayat atau hadis yang itu sifatnya perintah dan larangan, tidak semua perintah itu pengertiannya wajib, dan tidak semua larangan pengertiannya haram. Ya, tapi ini harus memahami kaidahnya. Tapi kalau Bapak mungkin baca terjemahannya, bisa jadi bentuknya perintah seolah-olah wajib. Nah, sama dengan hadis ini juga, ya. Rasul melakukan. Kalau melakukan itu secara tidak langsung seolah-olah perintah, karena dia
contoh. Dalam kehidupan kita mungkin melakukan sesuatu di rumah, ya. Anak-anak kita memperhatikan kita. Ya. Yang kita lakukan itu seolah-olah harus begitu. Padahal belum tentu. Makanya contoh itu tidak menunjukkan dia wajib, tapi contoh itu menunjukkan bahwa paling tidak, kalaupun wajib, tidak mesti wajib, atau paling tidak boleh dilakukan. Niatul imam lil imamah. Apakah imam kalau jadi imam harus niat atau tidak? Ini kalau nggak salah pernah ditanyakan dulu. Ya, Pak Toto kalau nggak salah bertanya ini. Bagaimana ketika kita lagi sholat, ya, lalu ada orang yang ngikut kita mau menjadikan kita imam. Apakah kita niat jadi imam atau tidak? Karena awalnya kita tidak pernah jadi imam, mungkin baru 2 rakaat ada yang ikut kita. Kita lihat, wa qad ikhtalafu hal yajibu 'alal imam ayyan wiyal imamah amla. Telah berbeda pendapat apakah seorang imam harus berniat jadi imam atau tidak. Fadhaba qaumun ila annahu laysa dzalika wajib alaihi. Di hadis Ibnu Abbas, annahu qama ila jambi Rasulillah ba'da dukhulihi fis shalah. Pendapat kaum menyatakan bahwa tidak wajib imam itu niat jadi imam. Antum lagi sholat sendirian, ya, sholat duhur atau sholat yang lainnya, terus ada orang yang mau ngikut. Padahal antum sudah sholat. Tadinya antum sholat sendirian. Sekarang ada ya orang yang mengangkat imam. Apakah ketika itu kita niatkan jadi imam? Nah, hadisnya ini, la laysa biwajib. Tidak perlu kita niat jadi niatnya. Ya, kalau niat itu di mana tempatnya niat? Di hati. Jadi sudah tidak ada niat di tengah-tengah sholat. Lanjutkan saja. Cuma kita memang sedang jadi imam, tapi niatnya tidak perlu kita melakukannya. Wara'a qaumun hana hadza muhtamal. Jadi tadi hadis menyatakan bahwa qoma Ibnu Abbas qoma ila jambi Rasulillah. Ibnu Abbas ikut dengan Rasulullah setelah Rasulullah sholat. Pertanyaannya tadi adalah, apakah Rasulullah tadi ketika dia melakukan sholatnya tadi, lalu datang Ibnu Abbas jadi imam, apakah niatnya jadi imam atau tidak? Riwayat hadis ini menunjukkan tidak berubah niat. Wala qaumun anna hadza muhtamal. Kaum yang mengatakan, oh ini bertanggung jawab kalau dia imam. La budda min dzalika idza kana yuhmal ba'du af'ali shalah anil ma'mumin. Yang kedua menyatakan harus niat itu, ya, karena ketika dia jadi imam dia bertanggung jawab terhadap makmum. Wa hadza ala madhab man yara anal imam yuhmalu fardhan aw naflan anil mu'minin. Ini yang berpendapat karena imam harus tanggung jawab terhadap makmum, baik yang wajib atau yang sunnah. Jadi dua pendapat ini menunjukkan boleh niat dan boleh tidak niat. Berarti ketika kita diangkat jadi imam, maka kita mengangkat diri kita jadi imam setelah diangkat imam oleh makmum. Nah,
Tapi kira-kira saja. Ya, karena ada dua pendapat ini, Bapak ambil yang mana? Kalau saya lebih setuju ambil yang sudah tidak niat lagi, biar tidak mengganggu posisi, karena niat itu juga perlu persiapan ya. Jadi otomatis saja sudah, langsung saja sholat, posisi kita tetap jadi imam, walaupun kita tidak perlu niat jadi imam. Kalau makmum gimana? Kalau makmum harus, ya, makmuman itu diwajibkan kita niat makmuman. Kita mengikuti imam, itu perbedaannya. Selanjutnya adalah ketika kita mau sholat berjamaah. Ini tidak sholat seperti tadi. Kalau tadi jelas makmumnya banyak. Sekarang kalau imam satu, makmumnya satu. Makmum berdiri di mana? Kemudian kalau makmumnya dua, makmum berdiri di mana? Ya, ketika ada orang yang sedang sholat, lalu datang seseorang mau jadi makmum, posisinya apakah dia berdiri di sebelah kanan, di sebelah kiri, atau di belakang imam? Kalau berdua, apakah di belakang imam, atau yang satu di sebelah kanan, atau yang satu di sebelah kiri? Lalu kalau bagaimana makmumnya perempuan? Kita lihat. Ittafaqal jumhurul ulama ala anna sunnatal wahid al-munfarid ayyakuma an yaminil imam disubuti dalika min hadis Ibn Abbas wa ghairu wa annahum in kanu salasan siwal imam qamu wara'ah. Jadi kalau imamnya kemudian diikuti makmum sendirian, posisi makmum di sebelah kanan. Tapi pernah nggak antum lagi sholat lalu ada makmum di sebelah kiri? Pernah? Nah, kalau pernah tarik ke sebelah kanan. Memang digituin. Ya, nah, kita lihat. In kana isnain. Kalau satu jelas ya, kalau satu posisinya di sebelah kanan, kalau ada di sebelah kiri, tarik ke sebelah kanan. Ya. Sekarang kalau dua, yang berbeda pendapat nih dua. Kalau satu jelas di sebelah kanan, kalau tiga jelas di belakang imam, nah kalau dua, berbeda kalau yang dua. Waqtalafu idza kana snain siwal imam. Berbeda pendapat kalau makmumnya dua. Fadhahaba Malik wa Syafi'i ila anahuma yakumani khalfal imam. Kalau menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, kalau dua orang berdirinya di depan, di belakang imam. Posisinya di belakang imam. Wa qala Abu Hanifah wa ashabu wal kufiyun bal yakumul imam bainahuma. Sedangkan pendapatnya Abu Hanifah dan para sahabatnya juga ulama Kufah, imam di antara dua makmum. Pernah lihat itu ya? Ya kalau dua berarti posisinya ini imam, ini di sini dua. Pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama di belakang imam. Kalau yang nggak pernah masbuk sih nggak apa-apa. Ini yang sering masbuk nih. Yang sering masbuk harus paham betul. Ya, imamnya masbuk, makmumnya juga. Ini sama-sama masbuk ini. Ya, imamnya masbuk. Jamaah udah bubar. Ya, atau dia masbuk.
Masih ada yang masbuk juga. Makanya kalau antum masbuk udah ke masjid aja, insya Allah ada temennya. Ya, ini dohor udah 1:30 nih, wah kayaknya jamaah udah bubar nih. Ya udah ke masjid aja, insya Allah ada yang masbuk, lebih masbuk dari antum juga ada. Ya, karena kebetulan ada halangan apa gitu kan ya, antum tidak bisa langsung ke masjid. Udah 1:30 ini, kecuali subuh. Kalau subuh jarang. Kalaupun ada subuh nggak berani dia keluar jam 5. Iya, belum dapat ya kalau subuh ya. Ya. Kalaupun mungkin dia datang ke masjid cuma mau ikut sarapan doang lah. Sholatnya sudah di rumah. Tapi mungkin dohor, asar gitu ya. Antum kelihatannya wah udah bubar nih kayak jamaah, udah pergi aja ke masjid. Ternyata ada juga temannya. Nah, cuma di sini harus tahu posisinya, ya. Jangan sampai ketika kita ikut makmum kita berdiri di sebelah kiri. Kita lihat. Ini memang betul ditarik, Pak. Ya. Jabir ibn Abdullah qala kumtu an yasari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha biyadi wa adarani hatta aqamani an yamini. Summa jaa Jabir ibnu Sakhrin fatawadda summa jaa faqama an yasari Rasulillah wa akhadha bi aidina jami'an fadafa'na hatta kumna khalfah. Ini zaman Rasulullah ada sahabat. Saya tidak tahu memang ini Allah mengajarkan kepada kita atau memang sahabat nggak tahu gitu kira-kira. Mana kira-kira yang lebih aslam? Rasulullah pernah kesiangan nggak? Pernah, tapi jangan diikuti. Rasulullah aja kesiangan. Ya, itu adalah cara mengajarkan karena kemungkinan kita kesiangan, bahkan sering. Ya, jadi jangan dipahami, jangan jadiin dalil tuh. Ente kesiangan, ya Rasulullah aja kesiangan, apalagi gua. Ya, kasus itu lebih pada mengajarkan kepada kita. Ya, kalau kesiangan bagaimana kira-kira gitu. Nah ini juga sama. Sahabat mengikuti Rasulullah. Kumna an yasari Rasulillah. Ini Jabir dari Jabir Abdullah. Saya berdiri di sebelah kiri Rasulullah. Kemudian fakhoda biyadi fadaroni hatta aqamani an yamini. Kemudian Rasulullah mengambil saya, menggeserkan saya, pindah dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Tarik. Jadi harus di sebelah kanan. Sumaja'a Jabir ibnu Sakhrin fatawadda sumaja'a faqama an yasari Rasulillah. Ini berarti dalil yang menyatakan kalau berdua posisinya di belakang imam. Jadi yang pertama di sebelah kiri ditarik ke sebelah kanan. Lalu datang yang satu berdirinya di sebelah kiri imam. Ini pengertiannya ketika itu berarti apa? Posisi makmum di belakang imam. Yang kedua, annahu shalla bi al-qamah wal aswad faqama wasatahuma. Hadis yang kedua dari Ibnu Mas'ud, Al-Qamah dengan Aswad sholat dan dia posisinya di antara imam. Jadi yang satu sebelah kanan, yang satu sebelah kiri. Nah biasanya kalau yang di sebelah kanan, di sebelah kiri, begitu datang yang satu, di mana berdirinya? Di tengah. Jadi dua-duanya boleh. Ya. Kan biasanya
biasanya yang datang duluan di sebelah kanan, lalu datang yang satu, biasanya dia di belakang, lalu yang sebelah kanan mundur. Betul gitu? Ya. Tapi sebetulnya yang sebelah kanan nggak usah mundur. Dia menempati posisi sebelah kiri. Nanti kalau ada yang ketiga, baru dua-duanya mundur. Ya, ini karena ibadah, berupaya kita mengikuti apa yang sesuai dengan contoh. Sekarang pertanyaannya, ketika tidak seperti itu, sholatnya sah atau tidak? Tetap sah saja. Ya, jadi ini harus bedakan bahwa kita berusaha, Pak. Ya. Sama dengan kalau Bapak sholat di rumah, sah nggak? Ya, itu aja. Ya. Rasulullah mencontohkan sholat di masjid, tapi Bapak sholat di rumah. Udah sholat di rumah, lambat lagi. Ya, Bapak sholat duha jam 2 di rumah, boleh? Boleh. Cuma kalau pertanyaan saya, kalau Bapak sholat duha di rumah jam 2, Bapak nyontohin siapa? Ini kita harus berupaya ya, berupaya mengikuti sunnah Rasulullah, artinya kebiasaan Rasulullah. Memang secara hukum boleh. Maksudnya jangan diperdebatkan bolehnya, ya, atau yang ngotot. Emang nggak boleh sholat di rumah, gue masih sholatnya masih bagus, itu lebih parah lagi itu. Ya, boleh sholat di rumah, tapi karena kaidah ibadah itu al aslu fil ibadah al ittiba, harus kita pegang ini. Ya, asalnya ibadah itu mengikuti. Siapa yang kita ikuti? Rasulullah, nggak ada yang lain lagi. Ya, kenapa ente sholat subuhnya kunut? Karena saya NU, nggak ada urusannya sama NU. Ya, kita mengikuti sholat subuh kunut itu, ya, sudah tentu ada dalilnya. Imam Syafi'i berpendapat kalau subuh pakai kunut. Jadi kalau Bapak subuh pakai kunut, NU ya? Nggak ada hubungannya itu. Nggak ada NU punya dalil kunut, nggak ada. Kenapa ente sholat subuhnya nggak pakai kunut? Muhammadiyah. Nah, kalau dulu kan masih ramai itu ya, nggak ada urusannya itu. Ya, kita mengikuti dalil dan kita mengikuti pendapat ulama, karena memang kita tidak bisa memahami dalil yang sebenarnya kecuali para ulama. Maka terkenal Imam Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Jadi akan rancu kalau NU bilang dia kunut, kalau Muhammadiyah bilang enggak kunut, enggak ada dalilnya itu. Kita mengikuti pendapat imam mengikuti dalil yang ada sesuai dengan pemahaman mereka. Ya. Jadi jangan sampai kita mengecilkan masalah, membesarkan yang kecil padahal tidak ada alasannya. Wa ma'ana sunnatal mar'ah. Sekarang posisi ibu-ibu. Ketika ibu-ibu ikut berjamaah. Wa amma anna sunnatal mar'an taqifa khalfa rajul aw rijal in kana hunaka rajulun siwal imam. Sekarang kalau posisi imam sendiri, makmumnya sendiri, dan makmumnya adalah perempuan. Kalau di sini tidak diceritakan pakai sater, nggak ada. Ini imam, antum sholat sendirian, perempuan mau ikut sholat, yaudah berdiri di belakangnya.
Makanya kan sebetulnya berarti ada imamnya laki, asal imamnya laki. Cuma kalau sekarang ada orang sholat di sini, ibu-ibu datang, sholatnya di mana? Nah, di situ dia. Padahal kalau di sini dikatakan dia berdirinya di belakang imam. Ini posisi perempuan. Au khalfal imam in kanat wahdaha. Jadi si perempuan tadi berdirinya di belakang imam. Yang namanya berdiri di belakang imam seperti apa? Ya kalau di sini berarti makmumnya di situ. Jangan berarti di sini imam makmumnya di sono. Iya kan? Pengertian khalfal imam itu sebagaimana kalau makmumnya laki-laki. Oke? Ini imam, berarti makmumnya di sini. Sekarang yang jadi makmum perempuan, berarti berdirinya di mana? Ya di situ. Cuma memang tidak menjadi adat saja. Ya. Tapi kasus ini terjadi kalau makmumnya perempuan dan sendiri, dia qomat khalfal imam. Fal amal bidzalika khilafan li subuti dzalika min hadisi Anas alladzi kharajal Bukhari anna Nabi shalla bihi wa bi ummihi aw khalatihi. Qala fa aqamani an yamini wa aqamal mar'ah khalfana. Riwayatnya adalah ini dari Bukhari, Nabi sholat bersama ibunya Anas dan bibinya. Aqamani an yamini, saya diletakkan di sebelah kanan, wa aqamal mar'ah khalfana, sedangkan perempuan semua di belakang. Saya tidak melihat di sini ada sater, ada batas. Ya. Waladi kharajau aidan dalika annahu fasaffaftu ana wal yatim wa ra'ahu alaihi salatu wassalam wal ajud min wara'ina. Memang tetap posisinya perempuan itu di belakang. Sekarang pertanyaannya, yang namanya di belakang itu kita lihat di Masjidil Haram, ya kan? Saya nggak tahu kalau sekarang. Dulu di Masjidil Haram ya perempuan ya seperti nyampur ya. Ya kalau di Madinah jelas berbeda. Ya, kalau Masjidil Haram seperti nyampur. Ada saternya nggak? Nggak ada kan? Ini secara hukum. Ya, tapi artinya lebih kepada juga nanti kebiasaan. Kita pakai sater ini kayaknya, gitu ya, seperti tidak enak. Ya emang hukum kalau pakai perasaan nggak bisa. Dia orangnya baik, koruptor dibilang baik. Ya, dia orangnya baik, maka hukumannya ringan. Udah korupsi kok dibilang baik. Itu pakai apa namanya? Pakai perasaan kan gitu. Ya, sama dengan ada orang yang kalau musafir, karena jarang musafir, dia kalau sholat nggak mau dijama sama kosor. Ya, apalagi sekarang ada rest area. Nggak enak Ustaz, masa sholat duhur 2 rakaat doang. Tapi kalau kita musafir sebetulnya mana yang lebih utama? Dijama atau tidak dijama? Dijama. Filosofinya kalau dijama zuhur, jama takdim, karena kita sempat. Nanti di sanalah asar berhenti lagi, yakin dari sini ke sana nyampe. Gitu kan ya? Istilahnya begitu kan? Jadi ketika hukum sudah ditentukan, maka jangan ngikuti perasaan. Karena hukum itu ya hitam putih.
Walaupun nanti ada yang boleh. Hukum yang masih boleh ditawarkan hukum sunnah sama makruh. Ya, kita banyak gak meninggalkan sunnah? Banyak. Kalau sholat insya Allah yang wajib kita tidak tinggalkan. Tapi sholat duhurnya jam 2 tadi. Berarti itu meninggalkan apa? Sunnah. Karena sunnahnya as-sholatu ala waktiha. Satu, sholat tepat pada waktunya. Kedua, sholat berjamaah. Itu sunnah Rasulullah. Secara hukum juga kita meninggalkan sunnah. Cuma kalau itu boleh iya kan? Boleh ditinggalin nggak? Boleh. Sama dengan kita musafir juga boleh. Tidak menjamak dan tidak mengqasar. Boleh. Cuma kita mengambil afdolnya. Maka Bapak sekalian, ya, seumur kita harus berpikir mencari yang afdol. Walaupun hukumnya sunnah. Ya tadi sholat berjamaah hukumnya apa? Sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkadah. Itu ittifaq ulama. Jumhur mengatakan. Nah, supaya kita mengambil afdolnya. Kita cari, ya. Dalam beribadah kita harus mencari afdolnya. Karena kita masih kekurangan pahala ini. Ya, sholat sendirian boleh, afdolnya berjamaah. Atau andaikan Bapak terlambat juga, paling tidak jam 12:30 Bapak baru nyampe dari satu tempat sampai rumah. Wah, kayaknya ke masjid jamaah udah bubar nih. Akhirnya Bapak sholat di rumah. Apa yang bisa kita dapatkan? Jalan saja dari rumah ke masjid. Jalannya ada pahalanya nggak? Nah, itu dia. Mungkin berjamaahnya nggak dapat karena jamaah sudah bubar. Tapi Bapak berjalan dari rumah ke masjid. Nah, ini harus pinter di sini. Ya, harus pintar memanage supaya pahala kita tidak berkurang banyak. Tidak sholat berjamaah berarti pahala kita berkurang. Ya, tidak melangkah ke masjid lebih berkurang lagi. Jadi harus ada merasa rugi karena langkah dari rumah ke masjid, insya Allah itu ada pahalanya. Ampunan dosa dan Allah naikkan derajat. Jadi berupaya, apalagi ini masih di tengah-tengah ini kita lagi musim maulidan, ya. Tidak sekedar kita mengadakan maulid, tapi membangun kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita dengan berupaya mencari, mengoreksi terutama amalan-amalan yang sunnah. Kalau yang wajib insya Allah, ya, Dhuhr, Asar, Maghrib, Isya, Subuh insya Allah kita tidak meninggalkannya. Tapi coba lihat sunnahnya. Ama sunnahnya dalam berjamaah, ama sunnahnya tepat pada waktunya, ama sunnahnya melaksanakan qobliyah dan ba'diyah. Karena itu semuanya hukumnya sunnah. Berikutnya salatus sasihal fasafi wahdah. Saf sudah penuh, ya. Lalu Bapak di belakang sendirian. Nah, kita lihat, ya. Ini lagi-lagi yang masbuk, udah tahu ilmu masbuk juga. Jadi Bapak jangan selalu tepat pada waktunya masbuk sekali-kali. Biar tahu ilmunya maksud saya. Ya, karena ada orang nggak ngerti, saya nggak tahu itu, saya nggak pernah masbuk gitu kan. Ya, mudah-mudahan
Ya, tapi paling tidak tahu ilmunya. Ajmal ulama ala anna saffal awal muraggabun fi. Wa kadzalika tarassa sufuf wa taswiyatuha li subutil amri bidzalika an Rasulillah. Ya. Sudah tentu saf yang pertama itu sangat disukai. Saf yang pertama itu saful malaikah. Saf yang pertama saf malaikat. Jadi Bapak ada pada saf yang kedua. Saf yang satu kosong satu orang. Bapak kasih orang. Boleh apa enggak? Ya. Ini Bapak orangnya baik banget. Ya, antara baik sama belon susah bedain di sini. Ya. Bapak saf kedua. Ya, ada saf yang pertama kosong satu orang. Ya. Lalu Bapak kasih kepada orang lain. No. Bapak ambil. Ya, di situ bukan Bapak baik, Bapak oon. Ya. Al-isar fil ibadah mamnu. Saf yang pertama itu adalah utama. Jadi ketika ada saf kosong jangan dikasih orang. Bisa memahami ya? Kaidahnya al-isar fil ibadah mamnuun. Tidak boleh urusan ibadah diserahkan kepada yang lain. Beda dengan antri makan. Ini bedanya nih. Ya, kalau ini posisinya ibadah. Tapi Bapak antri makan. Bapak nomor 2 dah, jangan nomor 1, nomor 2. Tapi kelihatannya di belakang ada yang gelisah banget. Udah lapar gitu. Nah, ente sini. Nah, Bapak tuker dengan dia. Itu boleh. Karena itu muamalah. Bisa bedakan nanti ya. Al-isar fil muamalah, ya. Jawazun, boleh kalau muamalah. Tapi kalau urusan ibadah jangan diberikan. Pada zaman sahabat Pak, orang berebut saf yang pertama. Kalau pas datangnya barang, misalkan ada satu orang belum terisi, 2 datang barang, dia akan berantem dia. Gua dulu. Akhirnya diundi, supaya nggak berantem. Sampai begitu untuk mendapatkan saf yang pertama. Ini masalah Jumat datang duluan duduknya di pojok sana. Ya. Ini. Jadi saf yang pertama diambil dan tidak boleh diserahkan kepada yang lain. Al-isar fil ibadah mamnuun. Ya, tidak boleh. Tapi kalau dalam muamalah boleh. Makanya ketika Bapak mau makan, ya, ketika Bapak mau makan, kebetulan Bapak punya sebuah roti, ada orang yang datang minta, padahal Bapak juga lapar juga tuh, ya, Bapak makan atau Bapak kasih? Kalau model Bapak pasti dimakan. Gua aja belum makan lu 2 hari kata dia. Ya. Tapi Rasulullah dalam kasus ini yang sifat yang ada pada Rasulullah namanya isar. Isar itu mendahulukan orang lain padahal kita juga membutuhkan. Tapi urusan muamalah bukan ibadah. Punya roti 1, ada orang datang minta, gua aja baru dapat 1. Gua lagi cari lagi 2 lagi nih katanya. Ya. Tapi kalau dalam kasus ini ada namanya isar. Itu ada riwayat begitu. Ya. Dia sedang udah nggak makan, lapar. Lalu dia punya makanan. Ada yang minta dikasihkan. Masya Allah. Ya. Jadi kita sebetulnya menghajatkan
tapi tetap hajat kita berikan kepada orang lain. Tapi itu urusannya muamalah, bukan ibadah. Ya. Ketika ada pembangunan masjid, ini masjid keramiknya atau marmernya kurang 5 meter, padahal bapak punya duit, terus disana lu aja dah, jangan ambil. Itu urusan ibadah. Coba perhatikan, ya. Tapi kalau urusan muamalah, beda. Contohnya tadi, antara saf yang kosong jangan dikasihkan orang. Kalau lagi antri makan, boleh. Karena itu muamalah. Waqtalafu idza shalla insan khalfa safi wahdah. Fal jumhur ala anna salatu tujza. Wa qala Ahmad wa Abu Thawr wa jamaah salatuhu fasidah. Ada dua pendapat di sini. Ketika Bapak datang ke masjid, ya, safnya sudah penuh, Bapak sholat sendirian di belakang. Kalau menurut jumhur, nggak apa-apa, sendirian nggak apa-apa. Ya, tapi menurut Ahmad dan Abu Thawr mengatakan sholatnya tidak sah. Bisa juga dipahami sholatnya tidak afdol. Karena nggak ada batal sholat gara-gara di belakang imam sendirian gitu ya. Kalimatnya di ini sholatu fasidah. Saya melihat lebih memahaminya sholatnya tidak lebih utama. Maka kita nggak boleh sendirian, Pak. Ya, maka kemana-mana jangan sendirian. Dalam ibadah saja sendirian masih dimasalahkan lah kira-kira begitu. Ya. Saf yang di depan kosong, dia di belakang sendirian. Satu mengatakan boleh, kata jumhur, yang satu mengatakan tidak. Hal ini terjadi berbeda pendapat. Ikhtilafun fi tasih hadisi wa bisah wa mukhalafatul amal lahu. Hadis yang ada adalah hadis dari Khabisah wa bisah. Wa hadisu wa bisahu wa anhu qala sallallahu la sholata liqaim khalfas shaf. Dari hadis Abisah mengatakan tidak ada sholat dia berdiri di belakang saf sendirian. Wa kana Syafi'i yara anna hadha yu'ariduhu qiyamul ajuz wahdaha khalfas shaf fi hadisi Anas. Wa kana Ahmad yaqul laysa fi dzalika hujjah li anna sunnatun nisa hiyal qiyam khalfar rijal. Ini dalilnya dalil dari perempuan. Kalau perempuan di belakang sendirian boleh nggak? Boleh. Itu tidak bisa dijadikan dalil karena yang dibicarakan ini bukan perempuan tapi laki. Wa kana Ahmad kama kulna yusahih hadis wabisah. Maka hadis wabisah itu dijadikan dalil untuk menyatakan supaya sholatnya jangan sendirian. Maka biasanya begitu. Ya, saya lihat sudah begitu. Ini lagi-lagi yang masbuk kudu punya ilmunya. Ya, dia memberikan isyarat kepada yang di depannya supaya mundur. Ini kaitannya ketika kita di belakang sendirian. Nah, dan memang kita tidak boleh sendirian kecuali dikubur sendirian aja. Ya, di dunia ini tidak boleh kita sendiri. Ya, kecuali nanti kalau di kuburan. Makanya kalau orang sendirian kayaknya nggak peduli, kayak udah mati dia itu. Ya, di dunia ini kita tidak boleh sendirian. Kan ada orang nggak sholat di dunia ini, berarti dia sudah mati. Kalau nggak mau sholat, mati. Kalau udah mati nggak disuruh sholat. Ya.
Kita di dunia ini capek, ya. Dunia ini mazra'atul akhirah, capek kita. Maka Ali mengatakan, man lam yakum bi adai wajibihi nahwa watanihi wa dinihi hadaron minata'abi awil mauti falaysa bi ahlin liyaish. Kata Ali, kalau orang di dunia nggak mau capek, apalagi takut mati, nggak layak dia hidup. Kita harus capek di dunia. Ya. Bangun pagi, ya, kemudian bekerja terus capek. Maka nilai capeknya harus punya nilai ibadah. Ya. Karena kebaikan itu didapatkan dengan musibah. Idza arada abdu bi khairin fa asabah. Kebaikan itu didapat dengan musibah. Maksudnya apa? Capek itu musibah enggak? Musibah capek itu. Tapi disitulah ada kebaikan. Nah, yang terakhir, ya, yang al-Isra ila shalah. Ikhtalafa sadul awal fi rajuli yuridu shalah. Fayasmal iqamah hal yusarri al-masyu ilal masjid am la mukhafata ayyakuma juz'un minas shalah. Ketika antum sudah mendengar qomat, posisi antum masih di jalan. Wah, udah qomat nih. Ya. Terus kalau sudah qomat, antum buru-buru apa lari apa enggak? Hah? Ini karena udah qomat nih, wah takut masbuk nih. Di sini mengatakan, apakah ketika itu antum harus lari terburu-buru, takut masbuk? Ya kalau anak muda masih boleh, kalau udah tua, kesopnya kagak datang, jatuhnya dapat. Nah, waruya an Amru wa Ibnu Mas'ud annahum kanu yasra'un al-masyu idza sami'u al-iqamah. Ada yang berpendapat dia buru-buru biar tidak masbuk. Ya. Waruya an Zaid bin Sabit wa Ibn Dar wa ghairuhum min as-sahabah annahum kana la yarawna sa'yu. Pendapat yang kedua, enggak usah, tenang aja jalan. Mau pilih yang mana? Ya tergantung lah, kalau masih bisa lari, lari aja. Ya. Karena kenapa lari? Gak mau saya masbuk. Nah, gitu. Kenapa udah qomat itu, tenang aja. Ya memang saya kalau lari malah lebih bahaya. Ya. Jadi yang kedua tetap la yarawna as-sa'yu, sudah, gak usah berupaya untuk ngejar, jalan saja. Ya. Bal antu ta'as-shalah biwaqar was sakinah. Yang kedua ya sudah, tenang saja. Ya. Maka nikmati jalan, bersolawat, berzikir, masya Allah, alhamdulillah, saya masih bisa datang ke masjid. Nikmati perjalanan itu. Ya, jangan lari. Wa bihadzal Quran kana fuqahal ansar li hadis Abdurrah idza suwiba bis shalah fala ta'tuha wa antum tas'auna wa'tuha wa alaikumus sakinah. Ini dalilnya yang menyatakan yang kedua, enggak usah lari, enggak usah buru-buru, biasa saja sudah. Ya, apa dalilnya? Apabila isyarat sholat sudah dimulai, artinya sudah qomat, dan kamu enggak usah terburu-buru untuk mendapatkan atau segera ikut ke saf tadi, ya. Tapi cukup alaikumus sakinah, tenang saja. Kalau nanti pun masbuk, ya nanti tinggal menyempurnakan. Itu pendapat yang kedua yang menyatakan tidak usah buru-buru. Dalilnya tadi. Tapi memang ada yang menyatakan buru-buru. Ada dalilnya enggak? Ada. Apa dalilnya? Fastabiqul khairat. Ya, bersegera melakukan kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Nah, ternyata ayat ini
Itu ayat yang sifatnya umum. Tapi kalau urusan sholat tetap harus sakinah. Coba bayangin Bapak kalau lari, begitu Allahu Akbar, ya, nilainya berbeda. Ada dalilnya kaitannya dengan ayat ini dan hadis tadi. Ayat tadi fastabiqul khairat itu sifatnya umum. Memang kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi kaitannya dengan sholat, kita tetap sakinah. Kalau terlambat, maka usahakan jangan terlambat. Tapi bukan berarti terlambat juga harus terburu-buru. Ya. Ini mana yang lebih utama? Kalau memang kebetulan sedang terlambat, sudah sakinah, tenang saja jalannya. Ya, jadi jangan sampai kita terburu-buru, malah nanti tadi bisa jatuh dan lain sebagainya. Nah, memang afdolnya kan kita datang ke masjid paling tidak bisa tahiyatul masjid, bisa qobliyah. Afdolnya, tapi kan namanya dalam kondisi tertentu bisa jadi kita tidak memenuhi itu. Karena Bapak biasa tidak masbuk, selalu tidak masbuk, pas begitu masbuk, Bapak rasanya rugi, akhirnya lari. Alhamdulillah keburu jatuh. Nah, jadi supaya hadis ini dijadikan satu dasar, tetap insya Allah pahala kita tidak berkurang. Saya kira ini apa yang bisa sampaikan. Bisa jadi yang saya jelaskan itu hal yang sudah biasa, tapi paling tidak karena ada riwayat tadi, sahabat saja dia nggak tahu berdiri di sebelah kiri, apalagi kita, ya, apalagi kita maunya enaknya aja kali kira-kira gitu ya. Nah, maka al aslu fil ibadah al ittiba. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.